Sekarang coba Anda bayangkan jika pasangan Anda, suami atau istri Anda, diketahui oleh Anda dengan mata kepala Anda sendiri tidur bersama orang lain. Nah, ini yang terjadi pada masa sahabat. Terjadi kepada istrinya Abdullah bin Rawahah, seorang penyair Arab Kanaan ketika itu. Nah, bagaimana respon Rasul setelah mendapatkan kisah ini? Simak selengkapnya. Kisah ini diceritakan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, mantan budaknya Ibnu Abbas. Ya, bercerita seperti ini. Suatu malam Abdullah bin Rawahah, ini seorang penyair ya, tidur berbaring di sisi istrinya. Tanpa sepengetahuan si istri, kemudian ia bangun dan diam-diam pergi menuju ke sebuah kamar di mana di sana terdapat budak perempuannya. Di sana ia melakukan hubungan intim dengan si budak perempuan itu. Saat si istri terbangun, ia terkejut sekali karena melihat suaminya tidak ada di sampingnya. Ia bergegas pergi keluar rumah untuk mencari Abdullah bin Rawahah. Nah, akhirnya ia menemukan suaminya sedang berada di atas perut budak perempuannya. Buru-buru ia kembali lagi ke kamar dan mengambil sebilah pisau yang tajam. Saat Abdullah bin Rawahah menyadari kehadiran istrinya, Abdullah bin Rawahah segera keluar dan menyusul istrinya yang menuju ke kamar. Ia mendapati istrinya sedang memegang sebelah pisau. Falakiyaha wa ma'aha as-sufra. Faqala mahyam. Abdullah kemudian berkata, "Ada apa denganmu?" Pura-pura ia tidak tahu. Kemudian istrinya menjawab, "Andai saja aku masih menemukan kau berada di kamar perempuan itu, pastilah kau sudah kutikam dengan pisau ini. Law wajadtuka haitsu kunta law wajadtuka biha." Qala wa aina kuntu? Abdullah bin Rawahah kemudian menjawab, "Memangnya kau melihatku berada di mana?" Perempuan itu, istrinya menjawab, "Di perut budak perempuanmu." "Oh itu, aku tidak berbuat apa-apa dengannya," kata Abdullah. "Pasti kau telah melakukan hubungan intim dengannya." Abdullah kemudian berusaha mengelak dengan kepintarannya karena istrinya memang tidak terlalu cerdas. Kemudian Abdullah mengatakan, "Rasulullah SAW melarang salah seorang kita untuk membaca Al-Quran kalau ia sedang junub." Kemudian istrinya mengatakan, "Jika kau benar-benar tidak melakukan, coba kau baca ayat Al-Quran," kata istrinya. Lalu Abdullah bin Rawahah melanturkan syair-syair indah. Ia memang terkenal sebagai orang yang ahli dalam merangkai bait-bait syair. Kemudian Abdullah bin Rawahah membaca sebuah puisi yang sangat indah. Kemudian membaca ini yang diduga oleh istrinya sebagai Al-Quran. "Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idzan syaqqa ma'rufun minal bajri sati'u. Arana al-huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u. Yabitu yujafi jambahu an firashihi idza istasqalat bil kafirin al-madaji'u." Di versi yang lain ada tambahan, ada 4 baris berarti, "Wa a'lamu ilman laysa bidzanni annani ilallahi mahsyurun hunaka wa raji'u." Rasul telah berada di tengah-tengah kita membacakan kitab sucinya saat sebagaimana fajar subuh terbit. Beliau memperlihatkan petunjuk untuk kita saat kita semua dalam keadaan buta. Maka hati kita meyakini apa yang beliau katakan pasti terjadi. Beliau rela tidak tidur, menjauhkan dirinya dari kasur saat orang-orang kafir terjerat berat di atas tempat tidur. Aku mengetahui satu ilmu yang bukan hanya duga-duga, yaitu bahwa aku
kepada Allah lah akan kembali dan dikumpulkan. Setelah mendengar bait-bait syair yang indah itu, istrinya kemudian berkata, aku beriman kepada Allah, ternyata mataku yang salah. Nah, ini jadi istrinya mengira bahwa puisi-puisi yang dibaca oleh Abdullah bin Rawah tadi adalah ayat-ayat Al-Quran. Keesokan harinya Abdullah bin Rawah kemudian segera berangkat menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi semalam. Beliau Rasul SAW tertawa sampai gigi gerahamnya tampak. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah bahwa dalam keadaan terdesak, inspirasi seringkali muncul tanpa diduga. Hal itulah tampaknya yang dialami pula oleh Abdullah bin Rawahah. Agar istrinya tidak marah, maka ia segera memberi pembelaan diri dengan membaca syair indah, sehingga istrinya mengira bahwa syair tersebut merupakan ayat Al-Quran. Hal seperti ini juga sering terjadi kepada kita, termasuk mahasiswa dan lain-lain. Ketika mahasiswa ini sedang mendeskripsi tesis atau disertasi misalnya, dan waktu munakosa masih dirasa cukup lama, masih agak lama, mereka santai dan seperti tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akan tetapi ketika waktu pendaftaran munakosa sudah tinggal 1 minggu atau 2 minggu lagi, mereka kemudian akan pontang-panting untuk menyelesaikan tugas, membaca buku, tidak tidur semalam suntuk dan lain. Inspirasi seperti mendadak muncul, meski terkadang juga dipaksakan. Dalam berbagai hal, perilaku seperti ini tentu tidak baik, karena menunjukkan kelemahan dalam mengatur waktu dan kesukaan mereka untuk menunda-nunda melakukan kebaikan. Sesuatu yang sebenarnya jika dilakukan dengan terburu-buru hasilnya juga tidak akan baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan secara baik, pelan dan pasti. Akan tetapi dalam kadar tertentu menghadirkan inspirasi dalam berbagai kesempatan dan keadaan tentu juga perlu dilatih sehingga hasil yang dicapai tetap maksimal dan kita terhindar dari berbagai persoalan yang tidak diinginkan. Apa yang bisa kita pelajari lagi yang kedua? Ya, yang kita bisa pelajari ini kasusnya kepada istri itu. Jadi orang yang bodoh sampai kapanpun tidak akan lebih baik daripada orang yang pandai. Ini yang bisa kita pelajari. Jadi orang yang bodoh tidak akan tahu dan tidak tahu akan sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Orang yang pintar. Seorang pasien misalnya bisa jadi dipermainkan oleh dokter yang pintar karena dia tidak tahu tentang ilmu kedokteran dan obat-obatan. Petani yang bodoh misalnya dibodohi oleh pedagang, suami yang bodoh dibodohi oleh istrinya yang pintar, orang tua yang bodoh dibodohi oleh anaknya yang pintar. Intinya orang yang tidak tahu akan selalu mengalami kerugian, ketertipuan, bahkan ketertindasan dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut, saat hati sedang terbakar emosi, misalnya marah, cemburu, dendam, dan lain-lain, sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang berbahaya atau memalukan. Dan kita akan menyesal pada saatnya, sangat menyesal, dan kita akan sangat menyesal pada saat kita sudah sadar dan terlepas dari luapan emosi tersebut. Artinya jangan sampai melakukan hal yang membahayakan. Pada saat emosi, hati dan pikiran kita ini sedang tidak normal. Maka yang lebih baik adalah bersikap tenang dan berusaha menguasai keadaan dengan kepala yang dingin, sehingga pikiran kita, logika kita masih bisa berjalan. Seorang suami tiba-tiba menjatuhkan talak pada istrinya saat pertengkaran sedang terjadi. Nah, ini emosi. Pasti ia akan menyesal saat situasi hatinya sudah tenang dan damai. Seorang istri tiba-tiba membakar semua baju suaminya di lemari, termasuk baju dirinya sendiri. Kasurnya dibakar karena marah kepada suami misalnya. Nah, saat pikiran dan hatinya sudah tenang, ia akan menyesal. Dan penyesalannya akan terlambat. Sebab walaupun dia sudah menyesal, baju-baju barang berharga lainnya sudah habis ludes dibakar. Jadi pada saat marah dan dikuasai oleh emosi, lebih baik jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, termasuk juga mungkin merugikan orang lain. Jika istri Abdullah bin Rawahah seperti pada cerita di atas benar-benar berhasil menikam suaminya,
menikam Abdullah bin Rawaha, ia pasti akan menyesal saat suaminya sudah benar-benar tewas atau paling tidak terluka parah. Sebab ketika itu dia melakukannya dalam keadaan emosi. Apalagi berhubungan badan dengan budak perempuan itu saat itu memang diperbolehkan, sebab kedudukan budak ketika itu berada di bawah kekuasaan sang majikan, dan Abdullah bin Rawaha adalah majikan si budak itu. Oleh karena itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, maka kita memang dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berat. Maka Nabi pernah melarang seorang hakim memutuskan perkara kalau dia sedang marah, karena dalam keadaan marah, emosi itu menjadi logika menjadi tidak normal. Bukan tidak boleh marah, tapi syaratnya ada 3. Marah pada yang tepat, dengan cara yang tepat, pada orang yang tepat. Kalau orang itu sudah terpenuhi, maka kita boleh marah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.